You can do. Halo. Good. Good. Zeker, lange reis, maar wel... Mulai berdatangan. Pemain Abroad di Eropa sudah tiba di Indonesia jelang TC lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Tukar tempat. 2 pemain timnas dapat klub baru di Thailand dan Jepang. Begini penjelasannya. Jadi tonton video ini sampai habis dan berikut ulasan lengkapnya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Mulai berdatangan. Pemain Abroad di Eropa sudah tiba di Indonesia jelang TC. Lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Beberapa pemain Abroad andalan timnas Indonesia mulai berdatangan ke tanah air jelang pemusatan latihan. TC. Perdana menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran para pemain yang berkiprah di Eropa ini langsung menjadi tanda latihan perdana skuad asuhan Patrick Kluivert akan segera dimulai. Dari informasi yang dipublikasikan OLH PSSI, beberapa pemain yang bermain di klub-klub Eropa telah mendarat lebih dulu. Mereka adalah Maarten Paes, Marcelino Ferdinand, Joey Pelupesi, Shane Patinama, Jay Ages, Dean James, Mace Hilgers, Ole Romeni, dan Tom Haye. Satu persatu dari mereka langsung menuju hotel tempat timnas menginap. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga turut menyambut kedatangan para pemain Abroad. Dalam pernyataan resminya, Kluivert menyampaikan rasa optimis terhadap kesiapan tim menghadapi laga berat melawan Cina yang akan digelar di Jakarta 6 Juni mendatang. Para pemain dari luar negeri sudah mulai berdatangan dan itu sinyal positif. Mereka membawa pengalaman dan determinasi yang tinggi. Kita akan memaksimalkan TC ini untuk menyatukan chemistry tim, baik dari pemain lokal maupun internasional, ungkap Kluivert. Sementara untuk pemain lokal, mereka yang dipanggil masih belum datang karena harus menyelesaikan pertandingan di klubnya. Pertandingan melawan Cina menjadi sangat krusial bagi Indonesia dalam perjuangan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda ditargetkan meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos. Laga melawan Cina adalah titik balik. Kami tidak ingin hanya menjadi penggembira di kualifikasi ini. Kami ingin lolos, dan kami akan berjuang mati-matian, tegas Marcelino Ferdinand. Tukar tempat, 2 pemain timnas dapat klub baru di Thailand dan Jepang. Begini penjelasannya, Buriram United langsung melakukan gebrakan untuk mempersiapkan musim 2025/2026. Salah satu gebrakan yang dilakukan adalah aktivitas di bursa transfer. Di bursa transfer, bek timnas Indonesia, Shane Patinama dikabarkan sudah resmi gabung Buriram United. Shane Patinama sebelumnya gabung dengan KAS Eupen. Dirinya sejatinya masih memiliki kontrak dengan klub asal Belgia tersebut. Namun, kedua pihak resmi mengakhiri kesepakatan kontrak. Akhirnya, Shane Patinama memilih untuk mendarat di klub yang berjuluk Thunder Castle. Pemain berdarah Maluku tersebut bisa diandalkan di berbagai posisi. Selain di bek kiri, dia juga bisa bermain di pos gelandang bertahan. Shane Patinama rencananya bakal didaftarkan sebagai kuota pemain asing pos ASEAN. Sebelumnya, ada pemain ASEAN yang memperkuat Buriram United. Pemain yang dimaksud adalah bek timnas Malaysia, Dion Kuls. Dion Kuls jadi pilihan utama di lini pertahanan Buriram United musim lalu. Namun, dirinya memilih untuk hengkang usai menyelesaikan musim 2024/2025. Dion Kuls bakal bergabung dengan klub asal Jepang, Cerezo Osaka. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Instagram ASEAN Football. Cerezo Osaka bukan nama yang asing bagi fans sepak bola Indonesia. Klub ini pernah diperkuat oleh bek timnas Indonesia, Justin Hubner pada awal 2024. Dirinya datang sebagai pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Sayang, masa peminjamannya tidak berlangsung lama. Justin Hubner kala itu bermain selama 4 bulan di klub asal kota Osaka. Performa buruknya di Cerezo Osaka membuatnya dilepas.
kembali ke Dion Kuls, dirinya punya keuntungan jika gabung dengan Cerezo Osaka. Penampilannya yang konsisten di Buriram United kemungkinan membuatnya dapat banyak menit bermain di Liga Jepang. Selain itu, dirinya terhitung sebagai pemain lokal di Liga Jepang, meski berasal dari Malaysia. Hal tersebut membuatnya tidak perlu khawatir soal regulasi di Jepang. Timnas belakangan. Pengakuan keras Yance Sayuri jelang gabung Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yance Sayuri mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk persiapan laga melawan Cina dan Jepang. Kesempatan ini sekaligus menjadi momen comeback Yance Sayuri ke Timnas Indonesia. Yance terakhir kali membela Timnas Indonesia pada tahun 2023. Pemain milik klub Malut United itu sejatinya beberapa kali kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Namun, nasib malang dialami sosok kelahiran 22 September 1997 itu. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu selalu menderita cedera ketika akan memperkuat Timnas Indonesia. Kini Yance mengaku bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert. Kalau untuk pemanggilan ke Timnas, yang utama saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena masih diberikan kepercayaan kepada saya, kata Yance Sayuri dilansir dari Antara. Terkait kegagalan memperkuat Timnas Indonesia sebelumnya, Yance Sayuri tak ingin menyalahkan keadaan. Kalau soal bergabung ke Timnas dan beberapa kali cedera, mungkin saya tidak bisa ceritakan hal itu. Karena di sisi lain semua kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melebihi kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu belum waktunya, saya terima. Karena semua yang terjadi di hidup saya itu terjadi atas kehendak Tuhan, ucap saudara kembar Yaakob Sayuri ini. Skuad Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Patrick Kluivert memanggil 32 pemain pada kesempatan ini. Yance Sayuri sendiri menegaskan belum ingin memikirkan soal Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Malut United dijadwalkan melawan Persija pada Jumat, 23 Mei 2025. Pertandingan ini merupakan laga terakhir kedua tim di Liga 1 2024 sampai 2025 yang bakal terlaksana di Jakarta International Stadium, JIS, Jakarta. Saya fokus untuk pertandingan melawan Persija dulu. Selesai dari pertandingan itu, baru saya pikir ke Timnas lagi, ucap Yance.